Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Yang Mendominasi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sadar di luar Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Untuk itu, biarkanlah kami tinggal di dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya itu tergantung dari apa yang mendominasi hidup kita. Rasa kita ini tergantung dari bumbu apa yang kita masukkan ke dalam hidup kita. Yang lebih banyak kita masukkan itulah yang akan mendominasi. Masukkanlah lebih banyak berita hoax dan kabar burung daripada firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran. Masukkanlah lebih banyak gosip dan kabar busuk, maka hidup kita akan menjadi negatif dan pesimis. Sebab itu, biarkanlah kita memasukkan bumbu-bumbu kehidupan yang baik agar hidup kita punya cita rasa yang baik juga. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah hidup kita ini didominasi kabar baik, lebih dari kabar-kabar dunia yang berseliweran di sekitar kita. Biarlah hidup kita didominasi impian yang ada di depan kita, bukan kegagalan di masa lalu. Biarlah hidup kita didominasi pergaulan yang benar, bukan pengaruh-pengaruh yang salah. Biarkan hidup kita didominasi kemurahan hati, bukan ketamakan. Biarlah hidup kita didominasi damai sejahtera, bukan pertengkaran dan keributan. Biarlah hidup kita didominasi oleh doa, bukan kebingungan. Biarlah hidup kita didominasi oleh Roh Kudus, bukan pikiran kita sendiri. Kita ini bukanlah orang yang kebal terhadap dosa, saudaraku. Namun ketika kita mengizinkan firman Tuhan dan perkara-perkara rohani mendominasi hidup kita, maka lama-kelamaan keinginan untuk berbuat dosa akan pudar dengan sendirinya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 2 sampai dengan 3. Saudaraku, jika kita lebih banyak memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita, maka cita rasa yang keluar pun adalah firman Tuhan. Kristuslah yang akan mengendalikan hidup kita, bukan diri kita sendiri. Dan langkah kehidupan kita akan dituntunnya sesuai dengan kehendaknya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami sadar bahwa hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan. Untuk itu bertahtalah atas hidup kami dan bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu, sehingga hidup kami berkenan dan menyukakan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.